Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua kekasih Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Tentu luar biasa, sehat-sehat semua ya. Nah, kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Juni. Tidak terasa, tapi kita percaya Tuhan kita baik ya, Tuhan kita tetap memberkati kita walaupun kita masih di rumah masing-masing untuk beribadah online seperti ini. Nah, kekasih Kristus, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya rindu kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama secara online beribadah, memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami satu persatu sehingga dimanapun kami berada, kami tetap penuh dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji, menyembah Engkau, biar semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga Tuhan yang membawakan firman-Mu juga diberkati. Biar semua firman yang kami dengar hari ini, semua boleh merubahkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus juga memberkati seluruh yang mendengarkannya. Dan kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati pikiran kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku kekasih Kristus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang mulia. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagi-Mu Tuhan. Kembali sama-sama kita mau panggil Dia, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat.
kudus, Engkau mulia. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Engkau kudus, bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, pemuliaan, pengagungan. Sebab karena Engkau yang layak Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan selamanya, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, tinggi nama-Mu dipuji, haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus hari ini. Kami menyembah-Mu, sungkur di kaki-Mu Yesus. Bagi Raja di atas segala raja, terima kasih Tuhan.
that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
worship you. We honor you. We give you praise. You deserve all the glory, Jesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian, kebesaran hanya bagi namamu Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus. Nama yang berkuasa, dulu sekarang dan selama-lamanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan, kami kagum hormat akan Engkau, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Saudara kekasih Kristus, saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa bagi saudara-saudara kita yang sudah memasukkan pokok doa kepada kami, supaya melalui doa ini pun kita memberkati saudara-saudara kita ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat yang bersamaan ini juga Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, buat saudara kami, di mana dia saat ini merindukan berkat dari Tuhan untuk memberkati keuangan perusahaan yang dia bekerja Tuhan. Biarlah
keuangan perusahaan ini bisa segera stabil kembali, supaya dia juga bisa bekerja dengan aktivitas yang normal kembali, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan berkat yang luar biasa. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami di mana sakit lambung, sakit gula yang sedang dia alami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu terjadi kesembuhan buat yang sakit lambung dan sakit gula, dijauhkan dari tindakan-tindakan amputasi. Karena mujizat Tuhan kami percaya masih ada sampai saat ini. Biarlah terjadi bagi saudara kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Beri hikmat Tuhan supaya di dalam dia mencari pasangan hidup ini, biarlah semua itu seturut dengan kehendak-Mu, pasangan yang serasi, pasangan yang selaras, pasangan yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati semua doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, selama bulan Juni ini, Gereja Giant Church of Christ membawakan tema honoring. Jadi honoring ini artinya kita diajarkan bagaimana kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, bagaimana kita menghormati sesama. Nah, ini sangat penting sekali, terutama kita anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama membacakan satu ayat renungan firman Tuhan untuk minggu ini yang diambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saya mengundang saudara-saudara semua, sama-sama kita membacakan. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Saudaraku, dari ayat renungan firman ini, kita disuruh Tuhan untuk saling mengasihi. Dan kita tahu kasih itu datang dari Allah. Dan siapa yang mengasihi, dia juga berasal dari Allah. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya mengundang kita semua untuk sama-sama menaikkan satu lagu pujian berikut ini. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Benar Tuhan, bahwa hanya Engkaulah yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa tanpa Tuhan, kami tidak mungkin bisa melihat masa depan. Tapi karena pengorbanan-Mu lah, karena tubuh-Mu yang terpecah, karena darah-Mu yang tercurah, oleh karena itu kami memiliki jaminan untuk kehidupan yang kekal. Maka di hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam firman Tuhan, kami akan terlebih dahulu, yaitu masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Untuk senantiasa kami diingatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah selesaikan. Dan aku mengimani Tuhan, setiap umat Allah, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang bersama-sama dengan kami, yaitu melakukan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kuasa yang sama, mujizat yang sama, juga sanggup terjadi bagi setiap mereka. Bahkan apapun yang kata dunia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi kami orang percaya juga tidak ada perkara yang mustahil. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, sambut tubuh dan darah-Mu. Thank you Lord Jesus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat, yaitu roti ini di atas kepala, dan kita mau memperkatakan apa yang kita imani di dalam Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit, dan kami punya iman. Usia kami lebih dari 80 tahun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan memerintahkan kepada para murid-Nya, juga diingatkan buat setiap kita untuk melakukan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, menjadi peringatan akan Tuhan bahwa materai darah Yesus itu selalu berlaku, yaitu menjadi perlindungan buat setiap kita, menjadi jaminan bagi setiap kita. Maka sekali lagi selalu akan saya ingatkan, tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa menjarah Anda dan saya, yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita selalu di dalam kebaikan dan kemurahan-Nya Tuhan. Mari kita angkat darah Yesus di atas kepala, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji benar-benar bertobat, saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula selalu ada dalam rumah tangga keluarga kami. Oleh darah Yesus, oleh darah domba Allah, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Kami dijaminkan, yaitu punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak akan mengembara. Di mana saja berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh-roh jahat, pelet guna-guna, apapun rancangan orang jahat, tidak berlaku bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, bahkan dalam pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan memerintahkan kepada para murid-Nya untuk mendoakan orang sakit, untuk mengolesi orang sakit dengan minyak, bahkan juga mengusir setan-setan. Dan selalu ketika dimanapun kita memakai suatu lokasi tempat, juga kita diingatkan untuk menguduskan tempat tersebut. Sebagaimana sejak dalam perjanjian lama pun Musa diperintahkan menguduskan bait Allah sebelum dipergunakan. Maka bicara tentang bait Allah juga bicara tentang tubuh Anda dan saya. Bahwa kita adalah rumahnya Tuhan. Yang pertama yang perlu kita urapi adalah diri kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sakramen minyak urapan ini, Tuhan yang memberikan perintah untuk kita lakukan di akhir zaman. Dan saya percaya bahwa dengan sakramen minyak ini juga, sebagaimana murid-murid melakukan perkara-perkara dahsyat, Anda dan saya juga di akhir zaman sanggup juga melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari angkat minyaknya dengan saya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Aku tolak segala serangan setan, kuasa gelap kami patahkan, bahkan dimanapun kami berada, tempat tinggal kami, tempat usaha kami, lokasi di mana kami berada, diurapi dengan minyak. Tempat yang kami ada, yaitu dijagai pasukan malaikat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara, silakan Anda boleh
teteskan di atas kepala saudara. Bahkan juga Anda taruh di tangan saudara, dan Anda boleh tumpang tangan buat setiap anggota keluarga yang bersama-sama dengan saudara. Baik anak, baik pasangan saudara, baik mungkin juga orang tua Anda, dan siapa saja, dan lokasi rumah Anda, tempat tinggal Anda, atau dimanapun Anda berada, Anda boleh urapi, Anda boleh doakan. Dan percayalah bahwa sebagaimana kita, artinya hamba Tuhan kami punya kuasa, hal yang sama juga terjadi buat saudara juga, bahwa Anda juga punya kuasa yang sama. Dan mujizat Tuhan juga dapat terjadi di dalam kehidupan Anda. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk kita bersatu kembali di dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini Tuhan, di hari Minggu ini, di tanggal 14 Juni di 2020, kami siapkan hati kami kembali, yaitu dalam masa-masa di mana kami masih ada di rumah, dalam ibadah kami juga kami masih ada di rumah. Maka aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap anak-anak Tuhan ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Aku bersyukur di mana kami telah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan berlaku bagi kami. Roh Kudus ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Dan juga Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat, akan ada tanda kuasa, ada berkat, dan setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan kami bukan cuma cakap dalam menjadi pendengar, tapi kami juga dimampukan Tuhan cakap dalam melakukan setiap bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi setiap kami di hari Minggu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan aku berdoa di mana saja mereka berada, setiap anak-anak Tuhan semuanya dilawat dan semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara di hari Minggu ini. Dan saya bersyukur selalu setiap hari Minggunya kita bisa bersama-sama menghampiri saudara. Walaupun Anda ada di rumah, walaupun saat ini mungkin kita tidak langsung bertatap muka, tetapi kita melalui ibadah secara live streaming. Tapi itu tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi hadirat Tuhan, dan tidak menghentikan lawatan Tuhan untuk bekerja. Doa saya adalah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tetap dalam kondisi yang terbaik. Dan kondisi Anda adalah baik-baik saja, dan percaya bahwa masa-masa ini kita bisa lewati dan kita akan keluar menjadi orang yang berbeda, menjadi orang-orang yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan menjadi orang-orang yang lebih hebat dari waktu yang lampau. Doa saya biarlah kita semua terberkati pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik, kita mau siapkan juga yaitu alat tulis. Kita mau belajar lebih jauh lagi sepanjang bulan Juni ini, di mana seperti minggu lalu sudah saya katakan, kita akan terus belajar mengenai nilai honoring sepanjang bulan Juni selama 4 minggu penuh. Dan saya berharap di bulan Juni ini kita mengerti mengenai honoring ini. Sikap apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Nah, di hari ini judul yang saya bawakan, ini dia di layar monitor Anda juga sudah saya tampilkan, yaitu New Normal. Ya, ini judul yang saya bawakan, New Normal. Saya tidak sedang kekinian karena memang bahasa-bahasa ini yang sering kita dengar, New Normal. Bahwa melalui situasi pandemi ini ada hal yang tidak normal seperti dulunya lagi. Ada sesuatu yang baru, yang normal yang baru sekarang yang harus dilakukan. Nah, apakah saya terkait dengan hal itu? Mari kita lihat sampai habis apa yang saya mau jelaskan daripada New Normal ini. Saya ajak saudara untuk buka firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pada pasal 24. 1 Samuel pada pasal 24, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari saya bantu bacakan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, cerita mengenai Daud adalah sebuah kisah yang inspiratif kalau boleh saya sebutkan. Dari seorang penggembala yang menjagai hanya 2 atau 3 ekor domba saja, dia berubah menjadi seorang raja yang mampu memimpin seluruh kerajaan Israel. Dan juga Daud mampu memimpin pertempuran dan
tidak pernah kalah dalam pertempuran. Selalu dia diluputkan dari berbagai krisis berat yang menyerang di dalam kehidupannya. Dimanapun juga nama Daud selalu diingat orang. Walaupun awalnya keluarganya Daud sempat melupakannya, yaitu pada saat Nabi Samuel diutus oleh Tuhan ke rumah Isai, ayahnya Daud, untuk mencari raja penggantinya Saul. Nah, keberanian Daud juga pada waktu berhadapan dengan Goliat itu telah membangkitkan kembali semangat tempur yang sudah pudar akibat intimidasi musuh, di mana tentara Israel ketakutan begitu berhadapan dengan Goliat. Tetapi begitu Daud berani menghadapi Goliat, semangat mereka bangkit kembali. Mereka bersorak-sorai dan menghalau barisan Filistin yang telah menistai nama Tuhan. Nah, Daud sejak awal juga sebenarnya tidak diperhitungkan. Kemampuannya Daud pun dianggap oleh banyak orang adalah kemampuan rendahan dan dianggap lemah Daud. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan mampu melihat benih hebat yang ada di dalam dirinya Daud. Dan Tuhan mau membawa Daud untuk mengalami kehidupan yang besar. Bahkan, Tuhan juga menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ada beberapa ayat yang mendukung mengapa Tuhan berkata, Daud berkenan di hatinya Tuhan. Saya ajak saudara lihat di dalam 1 Samuel 13, pada ayatnya yang ke-14. 1 Samuel 13 pada ayat yang ke-14 dikatakan begini, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lihat kata-kata di situ, Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Oke. Mazmur 89 ayat 21. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Lihat dari Mazmur 89 ayat 21. Lalu satu ayat lagi saudara. Kisah Rasul pada pasal 13. Pada ayat yang ke-22 dikatakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, minggu lalu kita telah belajar bahwa kata hormat memiliki arti menempatkan sesuatu begitu berharga dan tinggi nilainya. Dan kata hormat itu sendiri dapat berarti menghargai, memuliakan, memuji, meninggikan, membesarkan, dan mengakui nilainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Daud. Rasa kagumnya Daud dan sikap hormatnya Daud kepada Tuhan, inilah yang menjadi kunci keberhasilan perjalanan kehidupannya Daud. Tadi sudah saya jelaskan di awal, bagaimana kisah dari seorang gembala yang hanya menggembalakan beberapa ekor ternak saja. Dia bisa menjadi seorang raja yang memimpin seluruh suku Israel, yang jumlahnya 12 suku. Nah, Daud memiliki kebiasaan, yaitu menghormati, serta menaruh nilai yang tinggi kepada Tuhan sejak masa mudanya Daud. Dia begitu mengagungkan Tuhan. Dia begitu meninggikan Tuhan yang selalu menolong dia. Dari mana saya bisa berkata begitu? Terbukti, yaitu pada saat Daud menjelaskannya kepada Saul. Bagaimana Tuhan selalu menolongnya dalam situasi-situasi terjepit yang dihadapi oleh Daud. Yaitu tertulis di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 pada ayat yang ke-37 dikatakan begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow, Daud begitu hebat. Dia berani berkata bahwa sebagaimana Tuhan telah melepaskan dia dari cakar singa dan melepaskan dia dari cakar beruang. Saudara, berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang, itu bukan seperti berhadapan dengan seekor kucing, saudara. Dan itu akan, itu taruhannya nyawa. Tapi Daud membuktikan bahwa dia bisa berhasil berhadapan dengan singa, berhasil berhadapan dengan beruang, dan di situ ditujukan artinya apa? Bahwa dia bisa lolos karena Tuhan yang menyertai. Pengagungan Daud akan Tuhan begitu luar biasa. Nah, memang walaupun Daud memiliki ketergantungan kepada Tuhan, tetapi Daud juga memiliki sisi kemanusiawi yang lumrah seperti orang kebanyakan. Kenapa saya berkata begitu? Karena Daud juga ternyata seorang yang ambisius.
Daud juga adalah seorang yang arogansi. Dia memiliki keinginan untuk berkuasa. Terbukti pada saat dia disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan, yaitu untuk kakaknya di medan pertempuran, Daud mendengar bagaimana Goliat menghina. Bagaimana Goliat menghina tentara Israel. Dan orang-orang berbicara mengenai reward yang akan diberikan oleh Raja Saul kalau ada orang yang berani mewakili Israel berhadapan dengan Goliat dan berhasil mengalahkan orang Filistin tersebut. Dan reward yang diucapkan tersebut itu menarik sebenarnya perhatian Daud. Daud tertarik dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang mengenai reward tersebut. 1 Samuel 17 pada ayat yang ke-25 dikatakan begini, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencebohkan orang Israel, maksudnya Goliat yang disebutkan. Nah, dikatakan lagi orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan jadi mantu raja, saudara, kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Wow, ini reward yang dahsyat, ini reward yang luar biasa bagi Daud. Nah, segera saja Daud meresponi hal tersebut. Dengan cara apa? Daud berkeliling dan mulai berkata-kata kepada banyak orang bahwa dia berani menghadapi Goliat. Dia ngomong lagi sama orang, dia berani menghadapi Goliat. Ketika dia terus berbicara demikian, apa yang dia sampaikan sampai kepada telinganya Raja Saul. Dan Raja Saul mendengar dia. Raja Saul tentunya memanggil Daud. Nah, sifat ingin berkuasa Daud ini juga ternyata sudah disampaikan oleh siapa? Eliab, kakak tertuanya Daud. Bahwa Eliab mengenal sifat-sifatnya Daud. Dalam 1 Samuel 17 pada ayat yang ke-28 dikatakan begini, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Lihat kata-kata ini, saya garis bawah di sana. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Lihat kata-katanya. Ya kan? Kata kenal yang diucapkan oleh Eliab di sana dituliskan, yaitu dalam teks bahasa Ibraninya itu memakai kata yada. Yada. Jadi kenal itu bukan sekedar tahu, tapi mengenal secara mendalam. Karena kata yada ini juga sebenarnya yang dipakai untuk kita mengenal Tuhan. Pengenalan secara mendalam. Yang berarti dalam teks bahasa Inggris disebutkan to know by experience. Artinya apa? Artinya Eliab mengenali karakternya Daud secara mendalam, bukan secara tahu sederhananya, tapi dia mendalam tahu. Dan ternyata Daud ingin juga merubah nasibnya sebenarnya dari keluarga yang sederhana, dia ingin menjadi seorang yang terhormat tentunya. Nah, karena Saul menanyakan juga kepada panglimanya pada waktu Daud berhasil mengalahkan Goliat. Saul bertanya, dari golongan bangsawan manakah Daud ini? Ya, gitu kan. Makanya ini adalah hal yang wajar sebenarnya. Dan normal-normal saja pada awal kondisi kerohaniannya. Daud punya ambisi, Daud ingin merubah kehidupannya tentunya. Nah, mari kita jujur dari pengalaman Daud ini pada diri kita masing-masing. Tentunya di dalam diri kita juga demikian, ada sisi kemanusiaan kita yang berhasrat untuk mau tampil ke permukaan. Walaupun sebenarnya kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ataupun kita sedikit banyak sudah terlibat dalam kegiatan pelayanan. Nah, dorongan-dorongan tersebut saudara seringkali muncul atau mempengaruhi kehidupan kita. Dan berusaha mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. Ya. Dorongan tadi yaitu ada yang berhasrat ingin menjadi yang terdepan. Ada orang pengennya number one terus. Ada orang yang merasa bahwa dia paling pandai. Ada orang-orang juga yang merasa bahwa dia pengen menjadi trendsetter. Ya, di bagian yang lain ada orang yang mengklaim bahwa hanya dialah yang dipakai oleh Tuhan, sedangkan yang lain tidak dipakai. Atau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa pembahasan teologinya lah yang paling benar dibandingkan pembicara manapun.
Sebagian orang juga ada juga yang memiliki sisi ketakutan, di mana sisi ketakutan yang lebih mempengaruhinya. Sehingga setiap keputusannya yaitu berdasarkan pertimbangan kecemasan. Nah, ini menjadi menarik, saudara. Ya, dorongan-dorongan ini justru sebenarnya disinilah kita sedang melatih diri kita. Kita sedang melatih diri kita untuk masuk dalam pola hidup yang berbeda dari yang biasa kita lakukan, ya. Pola hidup yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Sehingga kita mengalami perkembangan serta kita semakin hari semakin menjadi seperti Yesus, terus berubah. Terus berubah. Inilah yang saya sebut dengan new normal. Apa yang dahulu normal kita lakukan, pada waktu kita percaya Yesus, ada sesuatu yang harus diubah. Normalnya kita ketika kita percaya Yesus dengan normalnya kita sebelum kita percaya Yesus harusnya menjadi seorang yang berbeda. Kolose 3 ayat 5 dikatakan begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7 dikatakan begini, dahulu kamu, perhatikan kata-katanya. Artinya ada yang kontras di sini. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang, lihat bedanya. Ya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru. Ayat 10 berkata begini, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan Daud juga mengalami yang namanya new normal. Ya, setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud tidak diizinkan lagi menjadi penggembala. Dia tidak diizinkan pulang. Dia langsung ditempatkan di istana. Dia mulai belajar mengenakan baju zirah yang semula dia tidak mau pakai karena itu bajunya Saul. Tapi dia mulai belajar menggunakan itu sekarang. Bagaimana menggunakan pedang. Bagaimana dia menggunakan panah. Juga ikat pinggang yang diberikan oleh Yonatan, putranya Saul. Dia harus belajar untuk menjadi pemimpin. Sampai dia juga diangkat menjadi kepala pasukan 1000. Luar biasa Daud. Bahkan Daud akan menjadi menantunya raja. Dari seorang penggembala ternak, jadi menantunya raja. Oleh sebab itu, sikap serta tata kebiasaan yang ada pada Daud pun harus berubah. Dia tidak lagi berjalannya modelnya tidak lagi biasa. Cara berpakaian juga harus berubah. Cara bicaranya juga harus berubah. Karena dia menjadi public figure di hadapan orang banyak tentunya. Saya teringat seperti contohnya Meghan Markle, saudara. Ya kan? Itu adalah menantunya Pangeran Charles. Dia dari orang biasa, dia harus masuk dalam lingkungan keluarga kerajaan Pangeran Harry, cucu dari Queen Elizabeth II. Dan itu tidak mudah, saudara. Ada perubahan yang harus dia lakukan dari kebiasaan yang normalnya dulu dia lakukan. Dia harus ganti, dan itu harus dia rubah. Daud juga demikian. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi dalam diri Daud yang harus dia lakukan. Belum lagi situasi ini yang harus dihadapi Daud. Ayah mertuanya berubah, bukan suka kepada Daud, malahan membenci Daud. Karena orang-orang berteriak kepada Saul, yaitu dikatakan mengalahkan beribu-ribu, tetapi pada Daud dikatakan mengalahkan berlaksa-laksa. Saul menjadi benci kepada Daud, padahal itu adalah menantunya sendiri. Dan berusaha membunuhnya. Itu yang membuat Daud menjadi pelarian bersama dengan pasukannya. Dan sampai Daud mendapatkan julukan, yaitu orang-orang buangan, dikatakan demikian. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pasukan Daud tentunya benci dan menendang kepada Raja Saul. Pada waktu mereka berlari dikejar-kejar terus-menerus. Itulah sebabnya pada saat ada kesempatan untuk membunuh Saul, seperti ayat pembukaan yang tadi kita baca, mereka menyarankan kepada Daud, ini waktunya untuk engkau menyelesaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Nah, Daud
Seorang yang tadi awalnya saya katakan normalnya dia adalah ambisinya dia. Dia pengen menguasai, dia pengen berkuasa dan segala macam. Tetapi di sini saudara bisa lihat, Daud mengalami perubahan sikap. Sikapnya telah berbeda. Dan cara menyelesaikan masalahnya menjadi tidak seperti dulu lagi. Daud justru menunjukkan sikap hormatnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dia menghormati Saul. Sebagai orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Lihat baik-baik. Kalau engkau ingin dilihat orang bahwa engkau adalah orang yang menghormati Tuhan, ternyata jalannya adalah ketika engkau berani menghormati manusia yang ada di hadapanmu. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika dia melakukan itu, pada waktu Daud tidak mau membunuh Saul, dia menghormati Saul. Inilah yang membuat Daud berhasil menjadi pemimpin yang sukses di mata orang-orang yang dia pimpin. Haleluya. Jadi kuncinya sebenarnya menjadi pemimpin yang hebat adalah dia menunjukkan, pemimpin tersebut menunjukkan sikap hormatnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan sampai di situ saja, saudara. Ternyata Daud juga menghormati pasukan yang bersama dengannya. Karena sikap Daud yang menghormati pasukannya, mereka menjadi sangat menghormati Daud. Menjadi loyal terhadap Daud. Bahkan rela mati untuk memenuhi kerinduan hatinya Daud. Dalam sebuah peristiwa ketika mereka tengah bertempur berhadapan dengan orang Filistin, Daud cuma mengucapkan kerinduannya karena dia berasal dari Bethlehem. Daud rindu ingin mencicipi air dari wilayah Bethlehem. Daud cuma mengucapkan kerinduan bagi diri dia. Dia nggak suruh siapa-siapa, saudara. Dan tahu apa yang terjadi, saudara? Orang-orang pasukannya Daud, orang-orang terlatih, orang-orang yang menyertai Daud ini, mereka rela menerobos kerumunan tentara Filistin. Demi apa? Demi mengambil air itu untuk Daud. 2 Samuel 23 ayat 15 dikatakan demikian penjelasannya. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Mereka mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Wah, ya, Daud begitu menghargai jerih, payah dan pengorbanan. Kata Daud gini, demi air ini mereka rela korbankan nyawa. Makanya Daud begitu menghargai sekali orang-orang yang bersama dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang normal dahulu kita lakukan akan menjadi berbeda pada saat kita bertobat menjadi orang percaya sebenarnya. Catat dulu ini. Apa yang normal juga kita lakukan pada waktu kita awal menjadi orang percaya, juga akan menjadi berbeda ketika kita masuk dalam perjalanan pendewasaan kerohanian kita. Nah, sejak peristiwa kelahiran baru 22 tahun yang lalu, pada waktu saya lahir baru 22 tahun yang lalu, saya sadari perjalanan hidup ini tidak pernah sama lagi. Ada perubahan yang terus terjadi. Ada situasi-situasi yang saya pikir begini, mengapa sih ini harus terjadi gitu loh. Mengapa sih ini harus saya hadapi? Ada pergumulan, ada kesulitan yang saya hadapi. Dan segala macam tantangan dalam skala yang kalau boleh saya ukur adalah semakin meningkat yang saya hadapi. Dan ternyata saudara, ini adalah proses sebenarnya. Proses setiap orang percaya untuk dapat mengalami kemajuan dan berjalan dalam pola yang disebut tadi, new normal. Normal artinya adalah sesuatu yang biasa untuk kita lakukan. Itulah normal. Sesuatu yang rutin kita lakukan, sesuatu yang terbiasa kita lakukan, itu adalah normal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sikap menghormati mungkin bukanlah sesuatu yang rutin kita lakukan. Artinya itu tidak normal. Oke, karena tadi saya katakan, normal adalah sesuatu yang rutin. Nah, sikap hormat mungkin tidak rutin, artinya bukan sesuatu yang normal kita lakukan di masa lalu. Oke, tetapi justru sebaliknya, kita bukan inginnya menghormati, tapi cenderungnya kita ingin dihormati. Atau, bila mana kita mungkin menghormati Tuhan, biasanya karena ada kepentingan tertentu. Ya kan? Ini akan menjadi berbeda sebenarnya pada saat kita mau mengalami kemajuan. Akan menjadi berbeda. Nah, seharusnya kita mau bekerja sama dengan perubahan. Kita harus mau bekerja sama. Ketika perubahan itu kita ada di dalamnya, kita bekerja sama dengannya, bila mana kita rindu terus mau mengalami kemajuan,
dalam setiap level kegiatan yang kita lakukan, kita akan mengalami satu peningkatan demi peningkatan kembali. New normal kita seharusnya mau menaati setiap perintah Tuhan tanpa terkecuali. Itu new normal kita sekarang pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus. Beda dengan yang dulu. Termasuk sikap menghormati. Itu adalah perintah Tuhan untuk ditaati. Menghormati Tuhan, menghormati sesama, itu adalah kebiasaan baik, saudara. Dan ini harus dibiasakan sejak dini. Dan itu seharusnya diekspos, bukan untuk disimpan. Ya, menghormati bukan untuk disimpan. Hormat adalah respect yang diwujudkan dan dimanifestasikan. Itu hormat. Respect kita yang diwujudkan, yaitu yang dinyatakan, diperlihatkan. Itulah hormat. Kita bisa respect sama orang dari jauh. Dan kita diem-diem aja respect di dalam hati kita. Nah, sedangkan kalau hormat, itu harus ditunjukkan, saudara. Itu bedanya. Kalau hormat kita harus menunjukkannya. Oke? Nah, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, sebenarnya kalau Tuhan perintahkan kita untuk menghormati, tentu itu untuk keuntungan diri kita sendiri. Jadi kalau Tuhan suruh kita menghormati, sebenarnya itu keuntungan buat diri kita. Tuhan tidak akan memberikan kerugian pada waktu Dia memerintahkan sesuatu kepada kita. Oke? Nah, ingat baik ini. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan saja tidak ingin saudara dan saya mengalami kerugian, harusnya lihatlah perintah Tuhan tersebut berdasarkan setiap benefit yang akan kita raih. Tuhan ingin hidup Anda beruntung. Tuhan ingin hidup kita berhasil. Itulah sebabnya Dia memberikan perintah ini. Nah, saudara, di masa pandemi ini, kita sekarang juga masuk dalam situasi atau dalam masa yang disebut dengan new normal. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa lagi tren berbicara mengenai hal ini. Ya, di masa pandemi ini semua orang berbicara mengenai new normal, new normal. Kita nggak lagi seperti dulu, tata cara dan segala sesuatunya. Apapun mungkin yang orang telah jelaskan, buat saya adalah, saudara, sejak kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka sebenarnya kehidupan kita sudah tidak bisa normal seperti dulu lagi. Ya, harusnya sudah nggak bisa normal lagi seperti dulu lagi. Gaya bicara kita, tata cara kita, kelakuan kita, ya kan? Semuanya harusnya udah nggak seperti dulu lagi. Sebenarnya itulah yang disebut dengan new normal. Harus ada perbedaan yang tampak sebenarnya di dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, harusnya dapat terbukti dan dapat terlihat di dalam kehidupan kita. Orang percaya sebenarnya masuk dalam new normal pada waktu dia sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita menghadapi kondisi new normal ini? Bagaimana sebenarnya sikap kita dalam menghadapi kondisi new normal? Yang pertama adalah ini, berpikir positif terhadap semua persoalan. Ya, sikap kita dalam menghadapi kondisi new normal adalah kita harus pakai dulu pikiran kita untuk berpikir positif terhadap segala persoalan. Ini dulu yang perlu kita lakukan. Dalam 1 Korintus 10 pada ayat 13 dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke. Yang dihadapi oleh Daud sebenarnya, saudara, bukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Itu di luar ekspektasinya. Daud berpikir mungkin akan menjadi nyaman dan menjadi orang yang berbeda dan luar biasa. Tetapi bukannya kenyamanan, malahan penderitaan dan tekanan yang ia harus hadapi. Dan sejarah menulis bahwa butuh waktu lebih dari 10 tahun sebelum apa yang dijanjikan Tuhan itu terwujud secara utuh di dalam kehidupannya Daud. Saya percaya Daud sudah berkali-kali berdoa sama Tuhan untuk dilalukan dari situasi itu. Saya percaya Daud juga berharap, Tuhan, nyatakan apa yang kau janjikan. Genapi itu semua dalam kehidupanku, Tuhan. Tapi pada kenyataannya, saudara, ternyata Daud harus melewati setiap bagian itu. Daud harus menjalani situasinya. Nah, ini saya katakan sama saudara bahwa pada waktu kita masuk dalam situasi new normal, kehidupan kita sebagai orang percaya,
Seharusnya kita menggunakan pikiran kita untuk berpikir positif. Bahwa masalah atau persoalan yang kita hadapi janganlah menyurutkan semangat kita. Atau situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, janganlah malah mengecilkan yaitu keyakinan kita. Semua orang pengen situasinya cepat selesai. Apa susahnya si Tuhan nyingkirin virus ini? Apa susahnya si Tuhan merubah pandemi ini jadi berubah jadi baik dan semuanya jadi pulih sempurna? Gak ada yang susah buat Tuhan. Tapi di sini saudara bisa lihat, Daud pun pengennya cepat. Tapi lebih dari 10 tahun, kemungkinan bisa mencapai 13 tahun Daud mengalami situasi yang tidak nyaman tadi. Tetapi saudara bisa lihat hasilnya Daud. Ketika dia berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan masalah tersebut, justru Daud telah memunculkan tulisan-tulisan Mazmur yang luar biasa. Dan tulisan-tulisan Mazmur itu telah memberkati kita semua dengan pengharapan, dengan pujian-pujian kepada Tuhan. Dan kata-kata Mazmur itu menjadi kata-kata yang benar-benar mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Betul nggak? Lihat baik. Ada perubahan yang terjadi justru dengan situasi masalah, situasi persoalan yang dihadapi Daud. Saudara yang kasih Tuhan, dengan kata lain berarti, kita harusnya menanggapi situasi ini, hari-hari ini, yang kita hadapi. Dan kita mulai berpikir dengan secara positif. Kita harus percaya bahwa masalah yang kita hadapi hanya sementara kok. Itu tidak melebihi kekuatan kita. Alkitab menjamin bahwa kita bisa melewatinya. Percayalah kepada Tuhan. Bergantunglah sepenuhnya pada Dia. Maka saudara dan saya, melewati persoalan, kita akan keluar menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang jauh lebih unggul dari sebelumnya. Kemampuan kita jadi lebih hebat. Kekuatan kita jadi lebih lagi ukurannya dari yang sebelumnya. Ada satu tulisan yang saya berikan buat saudara. Di situ dikatakan begini. You can control everything. Sometimes you just need to relax and have faith that things will work out. Let go a little and just leave heaven. Artinya saudara dikasih Tuhan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Anda dan saya tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Terkadang kita hanya perlu untuk rileks, santai, berserah dan mempercayai bahwa semuanya akan bekerja sesuai dengan kodratnya. So, biarkan kehidupan ini berjalan sesuai dengan Dia diciptakannya. Kita nggak bisa ngerubah arah angin. Ya. Tetapi kita bisa menggunakan layar di perahu kita untuk mengarahkan angin, membantu kita menentukan perjalanan kita. Itu yang dilakukan oleh para pelaut. Oleh sebab itu, saudara, yang menentukan saudara akan bisa melewati ini semua. Apakah saudara mau menghadapi dan berpikir bahwa masalah inilah masalah yang akan membuat Anda naik ke atas? Atau justru kita mengalami drop ke bawah? So, berpikirlah positif. Masalah ini akan memunculkan kualitas Anda lebih luar biasa. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita menghadapi kondisi new normal ini, adalah memandang seperti Tuhan memandang. Katakan lagi bahwa memandang seperti Tuhan memandang. Kita dilatih untuk melihat seperti Tuhan melihat. Saya pernah teringat sebuah kisah dari Nabi Elisa, saudara. Dan pembantunya, ketika lokasi tempat tinggal mereka itu dikepung oleh pasukan tentara Aram. Karena tentara Aram marah berat kepada Israel, dia selalu mengadakan strategi untuk menjebak tentara Israel, tetapi selalu ketahuan strateginya. Elia memberitahukan, jangan lewat situ, karena kamu akan dijegat oleh tentara Aram. Dan Israel lolos lebih dari 2 kali. Sampai tentara Aram, rajanya berkata, siapa yang telah menjadi pengkhianat di tempat kita, sehingga kita ketahuan terus oleh kerajaan Israel? Akhirnya ada orang yang memberitahukan, ada mata-mata yang memberitahukan bahwa Elisa lah yang memberitahu. Elisa selalu memberitahukan. Oleh sebab itu, saudara, tentara Aram dikirimkan untuk mengepung kota di mana Elisa berada. Pagi-paginya, pembantunya Elisa buka jendela, melihat, dan dia ketakutan. Kenapa? Karena melihat jumlah tentara Aram yang begitu besarnya. Tapi Elisa malah dengan tenang berkata, jangan takut. Pembantunya gemetaran. Elisa bilang, tenang. Tuhan menyertai kita. Yang menyertai kita lebih banyak. Pembantunya nggak bisa lihat. Dan Elisa membantu pembantunya ini
untuk memiliki cara pandangnya Allah. Dan ini ayatnya dalam 2 Raja-Raja 6. Ayat 16 dikatakan begini. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat ini luar biasa. Dan diperlihatkan, akhirnya mata daripada pembantunya Elisa bisa melihat. Ternyata yang menyertai kita lebih banyak lagi. Saudara yang kasih Tuhan, dalam masa new normal ini, diperlukan cara pandang yang berbeda. Kita sekarang menjadi milik Yesus. Sekarang kita orang percaya pada Yesus. Harusnya cara pandang kita berbeda dari normalnya kita dulu. Pada dulu kita memandang, kita mudah cemas. Kita mudah ketakutan. Lihat berita negatif sedikit langsung, aduh jangan-jangan, aduh jangan-jangan. Kita mudah menjadi cemas dan gelisah. Kegelisahan-kegelisahan kita sendiri akhirnya kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang selalu dilakukan. Makanya ketika pasukan Gideon yang jumlahnya ada 32.000 orang, ketika harus berhadapan dengan bangsa Amalek, Tuhan berkata masih kebanyakan jumlahnya, suruh pulang yang takut. Begitu disuruh pulang dari 32.000 orang, pulanglah 22.000 orang. Kalau berarti jauh lebih banyak yang takut daripada yang berani. Kenapa harus dipisahkan yang takut? Karena ketakutan itu menginfluence, ketakutan itu menulari. Hati-hati saudara, jangan bergaul dengan orang-orang yang ketakutan. Orang-orang ketakutan selalu menularkan ketakutannya kepada orang di sekitar dia. Nah, harusnya kita anak-anak Tuhan memiliki cara pandang sama seperti Allah. Cara pandang kita berbeda. Kita tidak hanyut dengan situasi yang berubah-ubah. Biarkanlah situasinya berubah-ubah. Biarkanlah informasinya bertebaran, menakutkan. Tapi sekarang Anda dan saya memiliki kacamatanya Tuhan. Kita bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan. Dan kita percaya bahwa virusnya boleh nyebar di mana-mana. Tapi ingat baik, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang berusaha menyerang kita. Ada amin, saudara? Anda di rumah saat ini bersama keluarga Anda. Anda dimanapun saat ini berada. Percayalah, dalam masa new normal, kita sebagai anak-anak Tuhan, cara pandang kita udah gak sama lagi dengan dulu. Cara pandang kita sudah berbeda. Kita melihatnya dari kacamata Tuhan. Dan kita percaya, kita orang yang diberkati. Kita orang yang pasti berhasil dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara berbahagia mendengar kabar baik ini, amin. Ya, ini yang kedua, sikap kita. Dan yang ketiga adalah memperkatakan iman. Mari saya ajak saudara untuk buka dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Langit, bumi, dan segala isinya dijadikan pada saat Tuhan berfirman atau memperkatakan firman-Nya. Saya beri penjelasan kepada saudara seperti ini. Segala sesuatu itu dibentuk oleh unsur yang menyusunnya. Dan tidak itu saja, segala sesuatu juga harus tetap terhubung dengan sumbernya supaya dia tetap hidup. Nah, segala sesuatu yang hidup tadi juga harus dipelihara dan harus didukung oleh sumber tempat mereka berasal. Contohnya, sebatang tanaman memutuskan untuk tidak menyukai bumi lagi. Misalkan tanaman tidak suka dengan tanah lagi, dia mau dilepas sajalah dari tanah. Maka saat itu pula dia mengalami kematian karena dia lepas dari sumbernya. Pada saat seekor ikan memutuskan dia bosan dengan air dan dia pengen keluar dari air, dan pada waktu itu juga dia mengalami kematian karena air adalah sumbernya tempat ikan hidup. Nah, pada saat seekor hewan daratan juga sudah bosan dengan tanah daratan, maka saat itu pula dia akan mengalami yang namanya hidup sekarat. Nah, pada saat Allah menghendaki ikan, maka Allah berkata kepada air, karena air adalah sumbernya. Allah berkata kepada air, maka tampillah ikan. Pada saat Allah menghendaki hewan daratan, dia berkata kepada debu tanah. Lalu pada saat Allah menghendaki benda-benda penerang di langit, maka dia berkata kepada cakrawala atau langit. Nah, tetapi saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia tidak berkata kepada unsur-unsur tadi yang saya sebutkan, melainkan dia berkata kepada dirinya sendiri.
Artinya Anda dan saya itu berasal dari Allah. Dan caranya Tuhan mengadakan segala sesuatu adalah dengan memperkatakan sesuatu yang ada pada Allah, sehingga itu menjadi kenyataan dan ada di dalam dunia ini. Artinya, kita bisa memperkatakan apapun yang belum terlihat, seperti Tuhan telah memperkatakannya. Nah, disinilah saya ajak saudara di poin yang ketiga ini, latihlah diri kita untuk berani memperkatakan iman kita. Apa yang kita telah percayai, itu bukanlah untuk disimpan, melainkan untuk berani diperkatakan. Maka, itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kita berasal dari Allah. Jadi saudara dikasih Tuhan, segala sesuatu yang ada hari ini adalah di dalamnya Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan. Dialah yang awal. Oleh karena itu saudara, untuk segala sesuatu muncul di muka bumi ini, Tuhan memperkatakannya dulu, baru terjadi. Nah, seharusnya kalau Anda dan saya sumbernya kita adalah dari Tuhan tadi, harusnya kita juga berani memperkatakan itu. Dan ketika kita memperkatakannya, maka apa yang tidak kelihatan, itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, ini hebatnya sebenarnya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu orang Yahudi, saudara. Kenapa orang Yahudi hebat? Karena orang Yahudi itu memiliki buah pikiran dan tidak disimpan, melainkan dia tulis. Dia mengambil filosofi ini. Langit dan bumi dijadikan oleh setiap word, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Orang Yahudi memakai filosofi ini. Makanya mereka punya ide tidak disimpan, tapi ditulis. Mereka menulis. Tidak heran, banyak penemu justru yang paling banyak berasal dari orang-orang Yahudi. Mereka mengkaryakan apa yang mereka temukan di dalam pikiran mereka, bukan untuk disimpan. Nah, artinya saudara, perkataan itu berkuasa. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati dengan apa yang kita mau katakan. So, pilih dengan baik. Persoalannya seringkali kita justru gampang memperkatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang salah, kata-kata yang keliru. Tidak heran kalau hal-hal negatif menghampiri kehidupan kita. Tidak heran kalau hal-hal yang salah datangi kita. Karena kita justru mempercayai itu untuk kita katakan. So, hari ini kita berhenti memperkatakan kata-kata yang keliru. Lepaskan perkataan iman, lepaskan perkataan firman, lepaskan perkataan dari Tuhan saja. Dan percayalah bahwa apa yang kita lepaskan, apa yang kita ucapkan, itulah yang terjadi bagi kehidupan kita. Ada amin? Ya. Itu yang akan terjadi. Kalau engkau merindukan kesembuhan, engkau memperkatakan janji firman Tuhan, dan oleh bilur-bilur engkau disembuhkan. Kalau engkau merindukan bahwa malaikat jaga engkau bersama dengan keluarga untuk menang atas segala penyakit apapun juga, engkau harus melepaskan perkataan-perkataan firman tersebut. Dan itu akan terjadi bagi kehidupan Anda. Sesimpel itu kita yang harus melepaskan perkataan ini. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, Anda dan saya, di kehidupan kondisi new normal ini, maka merupakan bagian yang tidak dapat dihindari. Kita mengalami sesuatu yang berbeda. New normalnya kita sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Itu tidak dapat dihindari lagi. Ini dari perjalanan, sebagai perjalanan pendewasaan setiap orang percaya. Ini harus kita jalani. Mari jalani dan biarkanlah Anda mengalami kemajuan dalam sikap hormat kita kepada Tuhan dan sikap kita hormat kita kepada sesama. Kita tunjukkan, kita buktikan di dalam perjalanan-perjalanan kita mau lakukan. Saya berdoa di hari Minggu ini menjadi hari Minggu yang berkemenangan buat setiap kita. Kita ada di dalam kondisi new normal, tapi kita mengerti sekarang new normalnya kita. Saya simpulkan area-area ini. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita menghadapi new normal. Pikiran kita berpikir positif terhadap semua persoalan. Yang kedua adalah memandang seperti Tuhan memandang. Dan yang ketiga adalah memperkatakan iman kita. Mari latih diri kita. Saya percaya dengan 3 area ini, kehidupan kita, Anda dan saya, menjadi kehidupan yang berbeda. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini kami diberkati dengan bagian firman Tuhan ini. Kami dilatih, diingatkan bahwa kami ada di dalam kondisi new normal pada waktu kami percaya pada Yesus. Memang ada hal-hal yang harus kami tinggalkan, ada hal-hal kebiasaan yang harus dirubah. Dan sekarang kebiasaan-kebiasaan itulah yang kami jalani di dalam Tuhan. Kehidupan kami jadi garam, kehidupan kami harus jadi terang. Kami tidak mau lagi kembali kepada pola yang lama, kami tidak mau lagi kembali kepada hal-hal yang salah. Karena Tuhan telah membawa kami menjadi manusia baru, kehidupan yang baru sekarang di dalam Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan ini menguatkan setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka jadi saluran berkat Tuhan. Mereka menjadi suratan Alkitab yang terbuka. Kehidupan kami dipakai oleh Tuhan. Bahkan dalam sikap kami yaitu yang menghormati Tuhan, menghormati sesama.
Kami akan jadi contoh, kami akan jadi berkat dari sikap-sikap yang kami lakukan ketika kami menghormati, yaitu orang-orang sekitar kami. Itulah bukti bahwa kami menghormati Tuhan. Pada waktu kami mentaati firman Tuhan, itu juga kami bukti bahwa kami menghormati Tuhan yang kami sembah. Thank you Lord Jesus, kami percaya bahwa firman Tuhan ini mengubahkan kami, menyadarkan kami tidak lagi harus bergerak dengan pola yang lama, tapi kami harus bergerak dengan pola yang baru. Ini kami sebut dengan new normal sebagai anak-anak Tuhan. Maka pada kesempatan ini juga Tuhan, aku berdoa memberkati bangsa kami Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Indonesia diberkati, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Pemerintah pusat, dari presiden kami sampai pemerintah daerah, juga bagi setiap kepala-kepala daerah, gubernur-gubernur, seluruhnya Tuhan diberkati dalam nama Yesus, dalam mengambil keputusan yang bijaksana, mengambil langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang tepat. Kami berdoa juga, kami bisa melewati situasi pandemi ini, dan kami semua akan keluar lebih daripada pemenang. Tuhanlah pembelaan kami, Tuhanlah penjagaan kami, Tuhanlah proteksi kami, Tuhanlah yang memagari setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka memberkati setiap keluarga yang ada bersama dengan mereka, setiap jemaat Tuhan. Diberkatilah keluarga mereka senantiasa, berbahagialah keluarga mereka. Dan apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan di bulan Juni ini juga diberkati. Usaha mereka, karir mereka, proyek mereka juga diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat gereja-gereja juga damai sukacita, para pemimpinnya juga damai sejahtera. Kami gereja-gereja bersatu hati berdoa bagi bangsa ini, melepaskan berkat bagi bangsa ini. Situasi pandemi ini bisa kami lewati. Kami hancurkan virus-virus, kami hancurkan virus corona, kami kalahkan COVID-19, dan kami percaya kami bisa melewati ini semua Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saatnya juga kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.